Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan Gereja Toraja Jemaat Depok. Jumpa lagi pada sapaan pagi yang indah ini. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Karena Engkau terus bersama-sama dengan kami, kapanpun dan dimanapun kami berada. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Mari urapi kami semua, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dapat tertanam baik dalam hati kami, untuk senantiasa mendekatkan diri kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami datang kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 31 ayat 7 sampai dengan 9. Firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah Tuhan, selamatkanlah umatmu, sisa orang Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung-ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama perempuan yang melahirkan. Suatu kumpulan besar mereka akan kembali ke sini. Dengan menangis mereka akan datang, dengan memohon-mohon mereka akan kubawa. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata. Di sana mereka tidak akan tersandung, sebab akulah Bapa Israel dan Efraim anak sulungku. Amin. Harapan di balik duka. Dalam bahasa Toraja, ranuan lan kama parisan. Peristiwa kematian adalah perkara yang paling berat dalam sejarah hidup manusia. Orang Toraja biasa menyebut peristiwa kematian sebagai indok napadi atau ibu dari rasa sakit. Karena amat berat dan kesedihannya amat luar biasa. Namun sebagai orang percaya, kita senantiasa meyakini bahwa selalu ada harapan di balik peristiwa duka cita. Sebab cinta kasih Tuhan selalu bersemai di kala duka dan suka. Harapan di balik duka itu pun ada di dalam kehidupan bangsa Yehuda yang berada di pembuangan di Babel. Harapan itu disampaikan oleh Yeremia bahwa Tuhan akan menyelamatkan, mengumpulkan kembali umatnya yang terserak, dan tidak ada pengecualian termasuk orang yang buta, lumpuh, bahkan perempuan mengandung pun akan dikumpulkan kembali. Pada zaman Yeremia, orang buta, lumpuh, dan perempuan mengandung dianggap sebagai orang lemah dan terpinggirkan. Akan tetapi, Tuhan tetap melihat dan memperhitungkan mereka. Mereka akan menangis bahagia atas pemulihan dan tuntunan Tuhan. Pergumulan umat selama di pembuangan juga selalu diperhatikan oleh Tuhan. Ada janji pemulihan dari Tuhan. Pergumulan umat selama di pembuangan juga selalu diperhatikan oleh Tuhan. Ada janji pemulihan dari Tuhan. Ia selalu berlimpah kasih setia dalam hidup kita. Jika penderitaan diizinkan hadir dalam kehidupan ini, maka kita akan selalu dikuatkan menanggung penderitaan itu. Ketika kita mungkin dipandang sebelah mata dan dipinggirkan oleh orang-orang yang menganggap kita musuh, maka Dia, Tuhan, akan membela kita. Cinta kasih Allah akan selalu ada dalam sepanjang waktu. Oleh karenanya, bagi orang percaya akan selalu ada harapan di balik duka yang kita jalani. Pertanyaannya, bagaimana respon kita saat menjalani masa sulit itu? Yesus memanggil,
Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Datanglah kepadanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan telah menyapa kita pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini, karena sesungguhnya Engkau Tuhan pemelihara hidup kami dan terus memberi kami pengharapan dalam menjalani hidup ini. Tanpa Tuhan, hidup ini dengan segala pengalamannya sungguh-sungguh menjadi hal yang sulit untuk kami lalui. Oleh karena itu, terpujilah Engkau Tuhan, teristimewa dengan firman-Mu yang mengingatkan kami, agar supaya kami terus memiliki pengharapan di tengah berbagai realitas hidup, terlebih dalam duka atau dalam kesusahan atau dalam pergumulan. Tuhan, kiranya kami tetap kuat untuk berharap apapun yang menimpa hidup kami. Dan biarlah sungguh-sungguh firman-Mu ini menjadi pegangan kami, sehingga ketika kami menghadapi pergumulan, kesusahan, penderitaan, kami tidak kehilangan pengharapan. Tuhan, segala hormat dan puji bagi-Mu, kan Kaulah Allah yang terus memberi pengharapan. Dan pengharapan itulah yang terus memberi semangat dan kekuatan kepada beberapa orang kekasih kami dalam menjalani hidupnya, sehingga tanpa terasa hari ini umur mereka bertambah setahun. Kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Kristi Emilia Topa, anak kami Chelsea Angelica Maluka, dan Ibu Flaniana Sabto Navianti. Tuhan, biarlah dengan pertambahan umur ini, berkat-berkat Tuhan terus bertambah-tambah untuk yang mereka kami kasihi, dan juga pengharapan terus kuat dan kokoh. Kami pun Tuhan, sehingga jemaat-Mu yang akan menjalani hari ini dengan berbagai kesibukan, pengalaman, kendala, peluang, kami hanya mengharapkan Tuhan, biarlah kami yang bekerja, biarlah kami yang berusaha, biarlah anak cucu kami yang bertumbuh, bermain, dan juga menuntut ilmu. Biarlah saudara-saudara kami yang sementara bekerja, mencari pekerjaan, rindu keturunan, rindu pasangan hidup, mereka semua tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Tuhan, kesibukan-kesibukan kami di tengah keluarga dan masyarakat, kiranya kami tidak pernah kehilangan pengharapan. Bahkan orang-orang tua kami yang lanjut usia terus memiliki pengharapan. Lebih khusus lagi, kekasih-kekasih kami yang sakit, baik di rumah pun di rumah-rumah sakit, bahkan keluarga besar kami dimanapun berada, tidak pernah kehilangan pengharapan bahwa tidak ada sesuatu keadaan hidup yang membuat kami kehilangan pengharapan, karena Engkaulah Allah pokok kehidupan kami. Iya Bapa di surga. Karena itu pelihara kami semua sila jemaat di Depok menjalani hari ini, dan biarlah kami boleh terus menikmati berkat-berkat-Mu, dan pada saat yang sama kami menjadi berkat bagi sesama kami. Iya Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, kiranya pengharapan tetap kuat dalam menghadapi berbagai realitas hidup, termasuk duka cita, terus menjadi milik hari ini. Karena itu, jalanilah kehidupan hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat terkasih, dengan pengharapan yang kuat jalani hari ini. Tuhan beserta dengan kamu. Selamat.